Halo guys, welcome back to my YouTube channel Sang Trio Perfume. Nah, bersama gua Trio. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas salah satu parfum terbaru, flanker terbaru lagi dari 1 Million. Dan ya, gua punya si 1 Million Royal. Dan ini merupakan series terakhir, bukan terakhir, yang paling akhir dikeluarkan dari 1 Million ini guys. Actually dia punya banyak kali guys. Dan gua udah pernah nyicip semuanya. Dan rata-rata kalau untuk 1 Million gua itu udah dibeli lagi oleh teman gua. Ya, karena 1 Million ini dia nggak discontinue. Dari A sampai Z bisa kita jumpain, kecuali si Lucky dan Privé udah mulai jarang juga dijumpai. Tapi kalau misalkan kayak original, yang elixir, yang parfum, itu masih banyak di pasaran guys. Seperti yang kalian lihat, gue punya yang EDT yang ini, yang original, miniatur doang, yang full bottle-nya udah dijual sama teman gue. Dan gue punya yang si Royal lagi nih guys. Ini ya, let's see lah ya, apakah gue bakalan keep atau enggak. Oh ya, actually ini enggak yang terakhir ya, ini yang kedua terakhir. Yang terbaru udah ada lagi si Oud Royal kalau nggak salah gue. Yang hijau, ini yang merah. Nah, gue udah beli tester di sini ya, karena kalau kita beli tester nih hemat 200.000. Overall kalau untuk karton untuk tester kayak gini, putih karton biasa itu, tapi tetap ada info tentang parfumnya itu guys. Dan yang paling penting, untuk tester pun dia ada batch code-nya guys. Ini kalau misalkan kalian bisa nengok tuh 3009 itu batch code dari parfum gua. Nah, langsung aja gua bakalan buka. Untuk botol packaging sama dengan yang terdahulu kala, tipikal emas batangan gitu. Yang membedakan di sini nih, selalunya yang membedakan tuh di angka satunya nih. Parfum, elixir, apapun itu yang membedakan itu angka satunya. Dan di sini dia ada ruby red gitu guys, kayak ada kristal ya ruby lah gitu guys, yang merah itu dengan tulisan satu di tengahnya. Itu aja yang membedain untuk packagingnya. Yang lain sama. Nih di belakangnya dia tulis tuh tester, cuman nggak nampak kali lah. Dan di sini juga ada batch code-nya yang tadi yang sama dengan karton ini 3091 ternyata guys. Ya sama. Itu yang paling penting ya, kalian harus tengok dulu batch code dari parfum kalian ini. Itu bisa menandakan parfum kalian ori atau enggak. Ya, meskipun akhir-akhir ini kayak fake perfume pun ada batch code-nya. Ya, orang ada juga guys yang ngejual botol kosong ini dan diisi dengan refill perfume. Banyak juga yang gue tengok, yang gue jumpain. Yang paling penting tetap beli di toko kalian yang terpercaya, yang benar-benar udah legit original parfumnya. Yang kedua tuh tengok kemasannya. Kalau misalkan dia bilang parfum itu baru tapi nggak ada kemasan, itu fake. Serius, itu fake. Nggak ada cerita itu barang original. Biarpun dia tester kayak gini, dia bakalan datang dengan box kayak gini. Ya memang box yang untuk tester ini nggak ada plastiknya, tapi bakalan ada boxnya gitu loh. Nah, itu yang menandakan parfum OG atau enggak selanjutnya guys. Nah, seperti dilihat ini untuk gue bandingin sama yang miniatur aja, overall kurang lebih sama. Yang originalnya kayak gini, tuh miniatur pun dia sama guys. Yang Royal gue kayak gini. Nah, yang terbaru itu rubinya nih warna hijau. Itu lebih kayak oud, benar-benar oud. Parfum gue belum pernah coba, tapi dari namanya Oud Royal gitu, ya gue yakin itu oud. Tapi nggak tahu lah ya plot twist dia kayak gimana. Gue coba tengok bentar. Yang hijau itu apa? Belum keluar pula di Fragrantica guys. Tapi gue udah jumpa di, ada 1 Million Golden Oud, kayak Golden Oud, bukan Oud Royal. Nah, itu dia. Itu bakalan gue beli lagi karena teman-teman gue banyak pecinta 1 Million ini guys. Apalagi yang Oud itu pasti dia suka, gue yakin. Kalau gue pribadi, gue nggak suka. Bukan nggak suka ya, tapi untuk 1 Million ini bukan tipikal scent yang bakal gue gunain. Kalau untuk dari segi scent gue suka, bakal kasih nilai easy di atas 5 dari 10. Tapi kalau untuk yang gue pakai, ini bukan gue. Nah, itu. Nah, untuk Accords dia punya warm spicy, aromatic, amber, woody, citrus, lavender, patchouli, herbal, vanilla, and ozonic guys. Dan dia di launching pada tahun 2023, ini baru ya. Dan udah keluar lagi yang terbarunya, yang Royal Oud itu. Gue penasaran juga mau coba dia. Nah, langsung aja kita bakalan spraykan kayak gimana wanginya. Oh ya, sprayer dia tetap ini ya, di atas nih. Tinggal langsung pencet. Kalau untuk apa namanya, automizernya ini mantul-mantul Paco Rabanne nih guys. Smooth dan keluarnya itu kayak
butirannya tuh satu-satu guys, menyebar, nggak langsung lurus, airnya tuh nggak langsung dari sininya keluar tuh, langsung merubah jadi satu-satu butiran gitu. Itu dia. Nah, first impression yang kalian rasain pas kalian nge-sniff yang ini ya, di hidung gua ini benar-benar langsung manis. Ya tipikal 1 million manis, tapi manisnya berbeda. Nggak seperti yang ini. Gua ngerasain agak berbeda untuk openingnya dengan si originalnya, meskipun yang lain-lainnya pun dia agak berbeda sedikit. Dia lebih terasa manis di hidung gua, dan manis ini terasa dari mandarin orange. Ya, manis dengan ada spicy-nya di sini. Gue ngerasain di sini ada kardamom yang lumayan prominent di hidung gue, kardamomnya di sini, dengan ada sweet dari mandarin orange-nya tadi, dan gue ngerasain di sini kayak ada spicy-nya dikit. Nah, itu 3 pemeran utama untuk top notes di 1 million royal ini di hidung gue. Nah, kita tengok dulu notes-nya dari Fragrantica. Nah, kalau misalkan kalian mau blind buy parfum, kalian bisa reverse ke Fragrantica, karena di situ dia tampilkan lah notes-nya ya, meskipun ada beberapa yang agak lari notes-nya dari yang aslinya. Tapi kalau misalkan lebih legitnya lagi, kalian pergi ke website utama parfumnya itu. Kalau misalkan dia ada menyediakan notes dari parfumnya, better ambil yang itu ketimbang yang dari Fragrantica. Tapi overall Fragrantica ini udah yang paling top tier untuk mencari informasi tentang parfum. Nah, top notes dia punya kardamom, tangerine, bergamot. Tuh udah 3, tangerine, mandarin orange, ya satu keluarga gitulah. Gue nggak ngerasain di sini ada bergamot. Yang atasnya kalau ada bergamot pasti kayak di hidung gue tuh langsung segar, asam gitu guys. Biarpun semilir pasti terasa. Ini gue nggak ngerasain sama sekali. Nggak tahu kenapa. Ini yang udah gue spraykan tadi ya. Ini udah dry down-nya. Nah, itu untuk top notes. Untuk middle notes dia punya lavender, sage, and violet leaf. Nah, actually jika ada barang-barang 3 nih, ada violet leaf, kalian bakalan ngerasain sedikit powdery. Gue ngerasain enggak. Yang gue rasain di middle notes ini langsung ke benzoidnya. Gue ngerasain ya, setelah hilang manis-manisnya tadi, yang atas dari tangerine tuh, dia parfum ini langsung plot twist gitu guys. Langsung berubah 180 derajat. Enggak, apa yang ada di atas tuh hilang, muncul yang baru, kayak kalian nge-spraykan parfum baru. Yang gue rasain pas udah kayak 15 menit itu, gue ngerasain di sini benar-benar kayak smoky, woody, earthy, something yang keluar kayak yang terdahulunya. Manisnya juga ada juga, tapi yang gue ngerasain itulah smokiness-nya mulai muncul. Nah, di saat inilah mungkin teman-teman gue suka dengan si royal ini. Kalau untuk atas kayaknya terlalu common, terlalu umum, general untuk parfum. Jadi pas udah nyampe middle notes dan dry down, ini bakalan top tier guys. Dan base note dia punya benzoin, cedar, and patchouli. Woodnya berasal dari cedar. Earthy yang gue ngerasain berasal dari patchouli, dan smokiness itu ya for sure dari benzoin guys. Nah, itu overallnya. Jadi parfum ini tipikal yang plot twist ya. Dari awal dia nge-carry si manis tuh, habis itu dia hilangkan yang manis tuh, gatal dua. Hilang manisnya tuh, muncullah si smokiness, woody, earthy ini guys. Nah, itu untuk scent 1 million royal ini guys. Nah, kalau untuk occasion, season, kapan, kemana kalian cocok pakai parfum ini, di hidung gua ini lumayan versatile dari 1 million line. Kalian bisa bawa yang ini kemana-mana pun. Siang oke, malam oke. Ya, kalian bisa bawa dia kemana pun. Karena udah nyampe di dry down, dia tipikal yang intimate di hidung gue ya. Dia nggak terlalu ngejegrak kayak teman-temannya. Dia lebih setipikal dengan si laki. Dia ada berapa tuh, ada 7 atau lupa gue. 2 ini tipikal yang lumayan intimate. Semuanya itu average. Yang lain-lainnya tuh kayak projection, shades yang lainnya tuh ngejegrak guys. Benar-benar power. Nah, kalau untuk SPL, seperti yang gue mention, average, semuanya itu rata-rata, yang nggak terlalu lemah dan nggak terlalu power. Ini untuk shades and projection, ini tipikal intimate, yang mungkin 1 atau 2 jam awal tuh dia ngasih yang lebih lah untuk shades and projectionnya. Setelah 2 jam ini melebihi intimate sedikit. Nah, kalau untuk longevity ini easy di atas 8 jam dan bisa lebih kalau misalkan kalian spraykan ke pakaian kalian, ke baju kalian, ini lebih dari 8 jam.
Kalau ke kulit easy lah 6-8 jam yang ini. Biarpun dia yang tipikal intimate tapi longevity-nya lumayan on yang ini. Nah, kalau untuk price value, ini kalau untuk yang new in box yang bukan tester ya, itu sampai 450 ringgit. 1,5 lah di Malaysia. Kalau yang tester gue beli 350, jadi sekitar 1,1 gitu. Hemat 300.000 cuman gara-gara karton nih doang. Jadi gue rasa nggak worth it, makanya gue beli yang tester. Hemat gue 300.000 guys. Nah, jadi untuk overall bagi gue ini dari segi scent, packaging, performance, ini bisa gue kasih nilai 7/10 semuanya. Untuk bagian atas top notch gue suka, itu kayak gue kasih 9/10 skornya. Ya karena tipikal scent gue yang manis-manis gitu, dan setelah nyampe bawah nggak gue benci, tapi 6/10 lah. Kalau untuk packaging 7, projection, sheets, longevity bisa gue kasih 7 lebih sedikit lah. Nah, itu untuk overall penilaian gue. Boleh blind buy or not, ini bukan tipikal parfum yang bisa blind buy juga ya. Gue bakalan kasih ke orang approve blind buy itu kalau misalkan gue sendiri suka, karena gue tipikal yang picky. Gue bakalan pakai parfum, gue bakalan suka parfum itu gue pakai apabila parfumnya itu kayak easy to wear, kayak semua orang tuh bakalan suka. Tapi kalau misalkan yang ini gue pribadi kurang suka, jadi gue kurang bisa ngasih approve blind buy. Jadi kalau misalkan kalian mau coba yang ini, sniff dulu atau beli testernya, beli vialnya, beli decannya, agar lebih aman ya. Nggak semua orang bakalan suka tipikal yang kayak gini. Suka mungkin suka, tapi nggak dipakai keseharian kayak gua. Ini bakalan ya kayak koleksi gua, karena gua kolektor juga, koleksi aja. Untuk gua pakai bukan yang ini guys. Nah, that's all semua tentang si 1 million Paco Rabanne Royal Red Ruby ini guys. Kita akhiri video ini, kita jumpa next video. Gua bakalan beli yang Royal Oud, gue bakalan beli yang Gold Oud itu. Aduh, siapa tadi Golden Oud itu. Kita jumpa di next video guys. Akhir kata is sayonara.